Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pesan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun isi pesannya: Assalamualaikum Pak Admin. Di dalam sholat tarawih pada bulan Ramadan, untuk mempersingkat durasi sholat tarawih, kita sering menyambung semua ayat surah Al-Fatihah. Mohon ajari cara menyambung ayat surah Al-Fatihah tersebut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah baik, kami akan membuatkan video cara membaca surah Al-Fatihah. Ya, yang pertama dengan cara berwaqaf atau berhenti di setiap ujung ayatnya. Kemudian yang kedua, kita akan mewasolkan atau akan menyambungkan antara ujung ayat yang satu dengan awal ayat setelahnya. Ya, baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika kita berhenti di sini di ujung ayat pertama, maka mimnya itu disukun. Rahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian juga pada ayat kedua, huruf terakhirnya itu disukun. Alamina, tapi ketika kita berhenti baca alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, sama. Huruf terakhirnya yaitu huruf mim pada ayat ketiga yang merupakan huruf terakhir, yaitu juga disukun. Ya, disukun. Ya, sekarang kita akan belajar cara menyambungkannya. Ya, cukup sampai ayat ketiga dulu ya. Ya. Tadi ketika kita berhenti rahim. Kemudian ketika kita mulai dari awal ayat yang kedua, awalan ayat yang kedua, ya, yaitu kita baca alhamdu. Ya, tapi berbeda dengan ketika kita mewasolkan atau menyambungnya. Ya, coba perhatikan bagaimana cara menyambung ujung ayat pertama dengan awal ayat kedua. Perhatikan cara sambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Ya, rahimil hamdu. Ya, jadi ketika kita menyambungnya bukan rahimi alhamdu. Ya, bukan lagi rahimi alhamdu, tapi rahimil hamdu. Rahimil hamdu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu cara menyambung antara ujung ayat pertama dengan awal ayat yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara menyambung ujung ayat kedua dengan awalan ayat ketiga? Ya, tadi ketika kita berhenti di ujung ayat kedua, Rabbil alamin. Ya, nunnya disukun. Ya, kemudian mimnya ini bisa dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ya, kemudian awalan ayat yang ketiga, ya, ketika kita berhenti di sini maka kita memulai dengan cara membacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tapi ketika kita menyambung ujung ayat yang kedua dengan awalan ayat pertama, ayat ketiga, ya, maka cara menyambungnya adalah Rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Rabbil alamin ya, jadi nun langsung ke ra. Alaminar rahmani, bukan lagi Rabbil alamina ar-Rahmani. Ya, bukan seperti itu, tapi dari nun langsung ke ra. Ya, kemudian alifnya ini menjadi hamzah wasal. Ya.
Rabbil alamin ar-rahmani. Ya itu. Kemudian selanjutnya Maliki yaumiddin. Ya. Tadi ketika kita berhenti di sini Rahim. Ya, mim sukunnya yang merupakan mimnya yang merupakan huruf terakhir itu disukun. Rahim. Ya. Ketika kita menyambungnya ya, antara ujung ayat ketiga dengan awal ayat yang keempat, ya, maka perhatikan cara menyambungnya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumi. Ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ya, jadi Rahim Maliki. Ketika kita menyambung ujung ayat ketiga dengan awal ayat yang keempat. Rahim Maliki. Ya, ketika tadi kita berwakaf di ujung ayat ketiga, Rahim Maliki, Rahim Maliki. Ya, kemudian ketika kita menyambung ujung ayat yang ketiga dengan awalan ayat yang keempat, ya maka ya yang panjangnya ini tadi alamin, rahim, yang tadinya bisa ada tiga model tiga pilihan. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tapi ketika kita menyambungnya, ya pilihannya hanya satu, yaitu hi-nya ini atau mad tabi'inya dibaca hanya 2 harokat. Contoh, Rahimi Maliki. Tidak boleh Rahimi Maliki. Ya, itu ketika kita akan menyambung ujung ayat dengan ayat setelahnya. Ya. Ya, jadi panjangnya hanya 2 harokat ketika disambung. Ya, kemudian mimnya itu dibaca harokatnya, ya harokat kasroh. Ya, kemudian mim yang merupakan huruf pertama dari ayat yang keempat itu juga seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Ya, sekarang Maliki Yaumiddin. Ya, itu ketika kita berwakaf din, nunnya yang merupakan huruf terakhir dari ayat yang keempat, ya, atau ya kata yang terakhir, huruf yang terakhir dari kata yang terakhir dari ayat keempat itu disukun. Ya, kemudian ketika disukun maka di ini panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maliki Yaumiddin. Ya, itu yang pakai 6 harokat. Boleh juga 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Din. Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian bagaimana cara mewasalkannya? Ya. Ya, ketika kita berhenti di sini, ya ketika kita memulai di awalan ayat kelima, maka bacaannya seperti biasa. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ya, sekarang bagaimana cara menyambung antara ujung ayat yang keempat dengan awal ayat kelima? Ya, maka perhatikan cara menyambungnya. Maliki Yaumiddini iyyaka. Dini iyyaka. Ya, dinya ketika disambung pilihannya hanya satu. Panjangnya hanya 2 harokat. Maliki Yaumiddini iyyaka. Ya, sekarang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ya, nunnya disukun. Ya, nun yang merupakan huruf terakhir pada ayat yang kelima itu disukun. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian mad tabi'i, matnya setelah i, ya, bukan mad tabi'i, ketika berhenti itu berubah hukumnya menjadi mad arid lis sukun. Ya, maka ketika berhenti di sini, ketika kita berwakaf di sini,
maka panjang i boleh panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Ada 3 pilihan. Ya, itu ketika kita berhenti di ujung atau di akhir ayat yang kelima. Kemudian kita mulai di awal ayat yang ke-6. Ihdina sirata. Ihdina. Ya, jadi ini dibaca ihdina. Ya, akan tetapi ini akan sangat berbeda ketika kita menyambung ya ujung ayat yang kelima dengan awal ayat yang keenam. Ya, perhatikan bagaimana cara menyambungnya. Wa iyyaka nasta'inu dina. Nah, ketika kita menyambungnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Ya, nasta'inu dina. Ya, jangan lagi dibaca wa iyyaka nasta'inu ihdina. Bukan lagi ihdina ketika kita menyambungnya, tapi dari nu langsung lompat ke huruf ha. Ya, ini alifnya itu tidak dianggap. Ya, nasta'inu dina. Ya, jadi akan salah ketika kita misalnya menyambungnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirata. Nah, keliru. Yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Nasta'inu dina. Ya, itu ketika kita berwasol atau menyambungkan antara ujung ayat ke-5 dengan awalan ayat ke-6. Nah, sekarang siratal mustaqim. Ya, ketika kita berhenti atau berwakaf, mustaqim. Ya, maka mim yang merupakan huruf terakhir dari ayat yang ke-6 itu disukun. Kemudian huruf qaf yaitu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Mustaqim ketika kita berhenti atau berwakaf. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Ya. Akan tetapi ketika sekarang kita belajar cara mewasolkan atau cara menyambung ujung ayat yang ke-6 dengan awal ayat yang ke-7. Ya, ujung ayat ke-6 dengan awal ayat yang ke-7. Ya, jadi cara menyambung ujung ayat ke-6 dengan awal ayat yang ke-7 caranya. Contoh, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi mustaqim sirata. Ya, qinya pilihannya hanya satu. Panjangnya hanya 2 harokat. Tidak boleh lagi lebih ya, dari 2 harokat sebagaimana ketika kita tadi berhenti di sini. Ya, ketika kita menyambungnya maka qi yang setelahnya terdapat ya mad tabi'i itu ya, panjangnya hanya 2 harokat. Ya, beda ketika kita berhenti di sini, maka status mad di sini berubah menjadi mad arid lis sukun. Ya, kalau mad arid lis sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi ketika kita mewasolkannya, maka madnya di situ ya itu hanya mad tabi'i atau mad asli yang panjangnya hanya 2 harokat. Tidak boleh lebih, tidak boleh siratal mustaqim siratal ladzina, tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, jadi itulah cara mewasolkan. Kita mulai dari yang pertama tadi. Ya. Rabbil alamin ar-rahmani, alamin ar-rahmani, bukan lagi alamina ar-rahmani. Ya, sekarang kita ulang-ulang dulu baru kita baca sekaligus nanti ya. Silahkan tonton sampai akhir. Rahimi maliki, rahimi maliki. Ya, itu mudah aja ya. Yaumiddini iyyaka, yaumiddini iyyaka. Ya, itu cara nyambungnya. Wa iyyaka nasta'inu dina. Ya, kemudian ketika kita menyambungnya maka dari nu langsung ke ha.
Wa iyyaka nasta'inu ihdina. Ingat, bukan lagi nasta'inu ihdina atau nasta'in ihdina, itu keliru juga. Yang benar adalah wa iyyaka nasta'inu ihdina siratal mustaqima sirata mustaqima sirata. Jadi ya itu cara menyambungnya. Sekarang mari kita baca dari ayat pertama, ya langsung praktek ya. Ya. Contoh misalnya Imam Tarwi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh kita berhenti di sini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya ini panjangnya 6 harokat, yaitu mad lazim kilmi mutsaqqal ya namanya dalam ilmu tajwid. Ya, jadi seperti itulah cara menyambung ayat surah Al-Fatihah. Ya, ini khususnya ketika kita menjadi imam tarawih, imam salat tarawih di bulan Ramadan. Ya, maka kita perlu untuk mengetahui cara menyambung ujung ayat yang satu dengan ayat setelahnya. Ya, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video tuntunan sholat tarawih, ya maka boleh cek video yang kami lampirkan di deskripsi video ini atau yang kami cantumkan sekarang di layar akhir video ini. Silahkan diklik untuk menontonnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.